Gardu induk milik PLN di Desa Serongga, Kabupaten Gianyar, Bali terbakar Sabtu malam. Gardu yang terbakar terletak di area bagian barat. Menurut warga, sebelum terbakar, warga sempat mendengar 2 kali suara ledakan. Belasan mobil pemadam pun diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Setelah 1 jam, api berhasil padam. Akibat peristiwa ini, aliran listrik di hampir seluruh daerah di Kabupaten Gianyar sempat mengalami pemadaman. Kami lapor kepada pimpinan, kemudian menyampaikan kepada anggota yang pikir melaksanakan pengamanan dan menutup jalan akses menuju gardu. Kemudian mengimbau kepada masyarakat yang berada di sepanjang gardu agar menjauh dari gardu karena ini sangat rawan. Kemudian api sudah dapat dipadamkan, mudah-mudahan tidak tersebar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Inilah detik-detik kecelakaan beruntun yang melibatkan truk kontainer dan 2 mobil sedan di gerbang tol Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara. Truk kontainer melaju tidak terkendali hingga menabrak 2 mobil yang berhenti mengisi kartu tol. Rekan sopir truk kontainer mengaku, sopir dari Tanjung Morawa berencana pulang ke gudangnya di kawasan Titipapan, Medan. Namun, sopir menyadari rem tidak berfungsi sehingga terpaksa menabrak mobil yang ada di depannya. Katanya remnya blong dari sana mau keluar, dia nabrak mobil dam, kan nggak berhenti juga. Jadi ada mobil pribadi parkir di sini, kemudian ditabrak. Makanya seperti ini. Ditabrak apa bang? Pribadi. Mobil pribadi. Sopir truk kontainer dilarikan ke rumah sakit terdekat karena luka di kaki. Sementara kedua mobil yang ditabrak telah dibawa ke kantor Jasa Marga Tanjung Mulia. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Cikal Mutazam dan inilah iNews Pagi selengkapnya. Polisi membekuk pelaku pembegalan mobil sales rokok di Bangkalan, Jawa Timur. Petugas berhasil merebut senjata tajam dari pelaku yang dalam kondisi mabuk. Sejumlah personil polisi dari Polres Bangkalan dan Polsek Burneh meringkus FR, pelaku begal di ruas Jalan Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku yang awalnya terus mengelak dan meracau menolak dibawa polisi, akhirnya menyerah serta pasrah. Penangkapan pelaku sempat mengundang sejumlah warga, bahkan keluarga pelaku di lokasi. Pelaku pun langsung digelandang ke Mapores Bangkalan guna proses hukum lebih lanjut. Ketahui peristiwa berawal saat 2 sales rokok bersama mobilnya tengah berhenti di tepi jalan dan hendak memasang banner promosi. Saat itulah pelaku mendatangi korban sambil mengeluarkan sajam. Karena ketakutan, pembeli ini langsung menghubungi Polsek, sehingga tim dari Polres dan Polsek langsung ke TKP. Sampai di TKP mendapatkan seorang laki-laki ini masuk ke dalam mobil tersebut dengan menggunakan senjata tajam, sehingga yang bersangkutan diamankan di Polres Bangkalan. Itu pelaku katanya mabuk dan? Informasi dari teman-teman di lapangan yang bersangkutan mabuk. Tersangka FS pun kini masih menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan di unit Pitsus Satreskrim Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Pemirsa, ada-ada saja tingkah maling ponsel satu ini. Pelaku nekat menggasak 3 ponsel milik penghuni kos. Lucunya, ponsel hasil curian disembunyikan di sebuah kuburan. Polisi susah payah mencari 3 telepon genggam yang disembunyikan MKA, pelaku pencurian HP milik 3 penghuni kamar kos di sebuah kuburan di Kalibeber, Mojo Tengah, Wonosobo. MKA menggasak telepon genggam milik 3 penghuni kos karena tahu situasi dan kondisi sasarannya. Pelaku beraksi memanfaatkan para penghuni kos yang tidur dengan pintu kamar yang tak terkunci. Lalu pelaku menyembunyikan HP hasil curiannya ke sebuah kuburan. Total kerugian yang diderita 3 penghuni kamar kos sebesar 10 juta rupiah. Setelah hilangnya HP, pelaku datang untuk mendata HP-HP yang telah hilang, mulai dari kata sandi HP sampai alamat Gmail-nya, dan berjanji akan menemani mereka ke polsek pada esok harinya. Namun ditunggu-tunggu, pelaku tak kunjung muncul. Curiga, para korban akhirnya melaporkan pelaku ke Polsek Mojo Tengah. Dini hari, masuknya lewat mana itu? Lewat pintu utama karena nggak dikunci. Satu kos itu teman-teman kamu ikut tidur di kamar kos itu atau gimana? Satu kamar. Satu kamar 3 orang. Pelakunya sudah satu itu langsung kita amankan bersama pelaku juga kami mengamankan untuk yang saat itu disembunyikan di area pemakaman di Solo Tengah. MKA harus mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Tak jera pemirsa, seorang residivis kasus pencurian kembali ditangkap polisi di Padang, Sumatera Barat. Pelaku didapati mencuri ponsel di sebuah rumah milik warga dan menggadaikannya kepada orang lain. Ni Pak, awak dari Klewang. Tanya handphonenya dan dicono tadi. Seorang residivis kasus pencurian tak bisa berkutik saat diamankan petugas kepolisian di daerah Ganting, Kota Padang, Sumatera Barat atas kasus pencurian ponsel di rumah warga yang ia bobol. Mana? Mana dia? Usai diamankan, petugas melanjutkan pengembangan mencari barang bukti hasil pencurian pelaku. Kiko, hah? Kok, malik kau tak sesuai dah kau. Tak jauh dari lokasi penangkapan, petugas menemukan tas berisikan dokumen penting milik korban yang dibuang pelaku ke semak-semak usai mencuri. Tak sampai di situ, petugas juga mencari barang bukti ponsel curian yang telah digadaikan pelaku kepada seorang pengepul barang bekas. Untuk pelaku sudah kita amankan, berikut dengan barang bukti kita serahkan kepada pemeriksa yang ada di unit Reskrim Polresta Padang. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menggerebek 2 kamar di apartemen mewah yang menjadi markas judi online terbesar di wilayah Kepri. Pelaku yang merupakan suami istri ternyata pemilik 3 aplikasi judol, meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah setiap hari. Dua kamar yang berada di lantai 2 dan lantai 17 sebuah apartemen di kawasan Pelita, Kota Batam, digerebek Ditkrim Polda Kepri terkait judi online. 11 orang yang merupakan operator dan pemilik aplikasi judi online ini diamankan polisi. Diketahui, 2 lokasi ini merupakan tempat para pelaku menjalankan bisnis judi online. Di dalam kamar terdapat jumlah peralatan komputer, buku rekening dari berbagai macam bank. Pemilik dari aplikasi dan situs judi ini adalah C dan D, pasangan suami istri.
Dalam menjalankan bisnis judinya, kedua pelaku mengelola 3 situs yang memiliki ratusan permainan judi online yang mampu meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah per harinya. Situs judi milik pelaku sudah berjalan sejak 7 bulan lalu dan terkoneksi langsung ke Kamboja. Para pelaku merekrut pekerja dari berbagai daerah di luar Batam. Ironisnya, agar para pekerja tidak berinteraksi dengan pihak lain, Pak Sutri ini melarang para pekerja keluar apartemen. Bahkan ijazah dan identitas para pekerja ditahan. 3 aplikasi dengan di dalamnya ada ratusan permainan yang dikelola sudah selama 7 bulan oleh mereka. Mereka sudah membeli aplikasinya, jadi mereka sudah menggunakan aplikasinya sendiri dengan fasilitas server mereka yang ada di sini. Jadi mereka operator dan ownernya dari aplikasi itu. Mereka yang mengoperasikan. Polisi masih mendalami kasus perjudian online ini dan mencurigai pelaku memiliki lokasi lain dalam menjalankan bisnis haramnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, kurang lebih 1.000 pasang suami istri yang bercerai akibat suami kecanduan judi online namun malas bekerja. Para suami yang terjerat judi online diantaranya kerap berbohong kepada pasangannya dalam menggunakan uang rumah tangga. Jumlah istri yang mengajukan gugatan cerai karena suami kecanduan judi online di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro terus meningkat. Selama bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2024, tercatat sebanyak 978 istri yang menggugat cerai suami karena sang suami terjerat judi daring. Judi online menjadi faktor penyumbang terbesar kedua setelah faktor ekonomi. Dari total jumlah perceraian di Kantor Pengadilan Agama sebanyak 2.360 perkara. Dari jumlah tersebut, 1.756 perkara merupakan cerai gugat atau yang mengajukan pihak istri, sedangkan sisanya 605 merupakan cerai talak atau yang mengajukan pihak suami. Menurut Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jamik, jika suami yang kecanduan judi online karena memiliki keinginan yang besar namun malas bekerja sehingga menimbulkan pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga yang masuk di sini itu adalah pertengkarannya itu akan berimbas pada KDRT terbesar itu. Kemudian dia demi kecanduan judi online dia akan melakukan sesuatu yang membabi buta, menjual seluruh asetnya. Kemudian yang kemarin juga menjadi itu istri marah-marah karena hutangnya banyak tanpa sepengetahuan istri. Itu yang. Sementara para suami yang terjerat judi online diantaranya kerap berbohong pada pasangannya dalam menggunakan uang rumah tangga. Tentu saja memicu istri mengalami trauma dan memutuskan mengajukan gugatan cerai. Terlebih suami yang kalah judi kerap marah-marah dan memiliki temperamental tinggi sehingga menyebabkan KDRT. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Memasuki masa tenang Pilkada mulai Minggu dini hari, aparat gabungan membersihkan dan menertibkan alat peraga kampanye di sejumlah daerah. Penertiban APK akan terus digelar hingga 3 hari ke depan. Di Sidoarjo, Jawa Timur, petugas bergerak dari kantor KPU ke sejumlah titik keramaian dan tempat umum untuk menertibkan alat peraga kampanye atau APK yang masih terpasang. Seluruh APK dirobek dan dimasukkan ke dalam truk untuk selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP Sidoarjo. Dalam pembersihan dan penertiban APK ini, tidak ada tim pemenangan paslon yang datang untuk ikut terlibat meski telah dihubungi oleh pihak KPU dan Bawaslu. Sedangkan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Bawaslu, KPU, dan Satpol PP juga menurunkan atribut peraga kampanye berupa baliho, poster, dan spanduk paslon di sejumlah ruas jalan di 15 kecamatan pada Minggu dini hari. Panwaslu dan KPU Kota Makassar juga menghimbau agar tim paslon untuk ikut menurunkan APK yang terpasang di sejumlah kendaraan.
Penertiban APK akan terus digelar hingga 3 hari ke depan. Pemirsa, pasangan suami istri menjadi korban banjir bandang yang terjadi di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. 1 korban ditemukan tewas, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Banjir bandang terjadi di daerah Siamang Bunyi, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, membuat permukiman warga hancur. Banjir bandang setelah hujan deras melanda dan mengakibatkan Sungai Lampasi di Kecamatan Guguak, Nagari, Kubang meluap. Banjir bandang mengakibatkan pasangan suami istri menjadi korban. 1 korban telah ditemukan tewas, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Korban tewas adalah Revija yang berprofesi sebagai petani. Setelah ditemukan jasadnya dibawa ke puskesmas dan dikebumikan di Siamang Bunyi. Selain menelan korban jiwa, banjir bandang ini juga mengakibatkan kerusakan sejumlah rumah warga, fasilitas umum, dan hewan ternak serta kendaraan. Berdampak kepada tertimbunnya aliran sungai Mata Lampasi akibat material longsor banjir bandang di daerah Huduk. Dan saat ini tim SAR sedang melakukan pencarian terhadap korban yang hilang di Nagari, Kubang. Tim gabungan SAR, BPBD, TNI, Polri, dan relawan melakukan mitigasi untuk hindari banjir bandang susulan akibat meluapnya Sungai Lampasi. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. 3 orang terseret ombak di Pantai Ilahan, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Seorang bocah perempuan tewas setelah digulung besarnya ombak dan terbawa hingga ke tengah laut. Dua wisatawan dan 1 petugas penjaga pantai terseret ombak di Pantai Ilahan, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. 2 orang selamat, namun 1 orang lainnya meninggal dunia. Korban meninggal dunia merupakan bocah perempuan berusia 10 tahun yang jasadnya ditemukan 3 km dari tempat pertama korban dikabarkan hanyut. Orang tua korban pun histeris mengetahui putri kesayangannya meninggal secara tragis. Peristiwa bermula saat 2 orang bocah tengah asyik bermain di pinggir pantai, kemudian terseret ombak. Lalu seorang petugas penjaga pantai berupaya menyelamatkan kedua korban. Namun karena besarnya gulungan ombak, sang petugas pun ikut terseret ke tengah laut. Setelah pencarian hasil dilakukan lebih kurang 1,5 jam di laut. Dan karena pada saat penurunan tadi di Wereda, mereka mendarat di Wereda. Jadi korban ditemukan, saya belum bilang betul, tapi korban ditemukan sudah posisi tidak nyawa lagi. Jasad korban telah dibawa pulang oleh pihak keluarga ke Lampung Barat untuk dikebumikan. Sementara itu, petugas mengimbau agar para wisatawan yang berlibur di pantai untuk lebih berhati-hati mengingat cuaca buruk. Dari Pesisir Barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, terungkap motif penembakan yang menewaskan AKP Rianto Ulil Ansor, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan oleh AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati. Dugaan motif kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat terungkap. Penembakan yang dilakukan AKP Dadang Iskandar terhadap AKP Rianto Ulil Ansar karena pelaku marah kepada korban. Hal ini disebabkan korban tidak mengindahkan permintaan pelaku untuk membantu rekannya yang ikut diamankan oleh korban dalam penertiban tambang ilegal galian C. Terkait hal tersebut, pihak Polda Sumatera Barat terus melakukan pemeriksaan secara maraton. Bahkan hingga kini sudah 7 orang saksi diperiksa. Selain itu, penyidik juga tengah mendalami siapa pemilik tambang serta keterlibatan dan peran pelaku dalam kegiatan tambang ilegal di Solok Selatan.
terkait dengan motif kenapa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solo Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan. Ini sementara yang keterangan dari tersangka yang kita dapatkan. Tentu kami penyidik akan terus mendalami ini. Apa benar proses hukumnya terkait tambang? Ya. Artinya benar dia membacking salah satu tambang itu? Ya, ini akan kita dalami kembali terkait dengan perannya di dalam kegiatan tambang ini akan kita dalami. Ya, yang bersangkutan minta tolong kepada Pak Kabako untuk bisa membantu. Atas perbuatannya, selain terancam pemberhentian, tidak dengan hormat, tersangka juga dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ratusan emak-emak korban penipuan paket sembako murah menggeruduk kediaman salah satu koordinator di Rumah Susun Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para korban berharap uang mereka senilai total 2 miliar rupiah segera dikembalikan. Kesal karena paket sembako murah yang dipesan tak kunjung disalurkan, ratusan emak-emak warga Kecamatan Sawah Besar menggeruduk Rumah Susun Karanganyar, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk menagih janji kepada salah satu koordinator yang tinggal di rusun tersebut. Mencegah terjadinya keributan, petugas Binmas Polsek Sawah Besar dan Dewan Kota pun turun tangan. Warga kena tipu paket sembako murah seharga Rp15.000. Untuk tahap pertama, paket sembako murah lancar disalurkan kepada para pemesan, namun setelah para koordinator menyetorkan uang untuk gelombang kedua dan ketiga, paket sembako yang dijanjikan pun tak kunjung tiba. Ya karena emak-emak kan nama sembako murah pasti mau aja lah. Gelombang yang pertama saya ikut, awalnya benar tuh. Pas gelombang kedua, awalnya lama tuh telat tanggal. Nah dari situ saya curiga kok tanggalnya beda-beda gitu kan. Dan saya bingung, kenapa nih bisa tanggalnya beda, nggak tepat gitu. Nyatanya ada lagi sembako harganya 50.000. Total ibu berapa? Total ibu hampir 2 jutaan deh. Dewan Kota Jakarta Pusat Dede Sulaiman mengaku akan membantu dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk selanjutnya dilaporkan ke polisi. Uang ratusan warga yang telah dibawa kabur pelaku diperkirakan berjumlah sekitar 2 miliar rupiah. Kalau saya pegang uang saya mau jual kali ya. Karena saya nggak pegang uang pada waktu itu. Nah, saya berharap ya aparat kepolisian itu bisa menindaklanjut ya kasus ini, tindak lanjut, segera diproses, tangkap ya. Kalau memang memenuhi unsur, tangkap. Lalu bagaimana ke depannya? Ya kembalikan uang mereka. Kalau memang uang mereka nggak bisa kembalikan, sita asetnya. Selain mendesak pihak kepolisian segera meringkus pelaku yang telah melarikan diri, para korban juga berharap uang mereka bisa dikembalikan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan emak-emak menggerebek tempat penjualan diduga obat-obatan terlarang yang berkedok toko pulsa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Aksi emak-emak ini terjadi lantaran banyaknya anak remaja yang kerap datang ke toko tersebut. Puluhan emak-emak menggerebek toko penjual pulsa di Jalan Raya Tugu Proklamasi, Desa Rengas Dengklok Selatan, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Mereka kesal toko penjual pulsa ini ternyata hanya kedok untuk menjual obat-obatan terlarang. Saat digeledah, emak-emak menemukan sejumlah obat-obatan terlarang berbagai jenis di dalam etalase. Aksi emak-emak ini juga dilatar belakangi sebagai aksi peduli terhadap generasi muda. Asalnya banyak anak remaja yang kerap datang ke toko tersebut diduga untuk membeli obat-obatan terlarang. Ada salah satu
toko yang ada di Nasdaq Blok yang melakukan peredaran obat-obatan katanya gitu. Jadi tokonya baru atau belum? Menurut keterangan sih mungkin informasi baru sih kayaknya. Soalnya bukan orang sini juga yang jualnya. Tadi pas di barang bukti banyak atau gimana? Banyak. Banyak. Setelah melakukan aksi penggerebekan, toko pun akhirnya digembok. Pemilik toko juga diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat eselon di Pemprov Bengkulu. Ya, dari informasi yang dihimpun, salah satu pejabat yang diciduk KPK merupakan calon gubernur incumbent Rohidin Mersyah. Berhenti. Turun, berhenti. Jangan turun dah. Inilah detik-detik Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah diciduk oleh penyidik KPK. Rohidin Mersyah yang menggunakan topi berwarna putih masuk ke dalam mobil dan langsung dikawal oleh sejumlah polisi. Penangkapan oleh petugas KPK ini terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara Sabtu malam. Pasca penangkapan, Rohidin Mersyah langsung dibawa ke Mapolresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain Rohidin, ada 6 pejabat eselon lainnya yang turut diciduk oleh penyidik KPK. Mayoritas di antara mereka merupakan kepala dinas di sejumlah instansi. Sedang dalam pemeriksaan KPK, jadi kita tinggal tunggu berita saja. Bapak yang terakhir itu siapa Pak? Pak Rohidin ya Pak ya? Benar Pak Rohidin saja Pak. Ya, memang benar Pak Rohidin yang terakhir masuk. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut saja. Ya. Statusnya apa tuh Pak? Ya sedang dalam pemeriksaan. Butuh pengacara nggak dia Pak? Ya saya nggak tahu kalau itu kan. Pak, ini ada kedatangan dari pengacara juga ya Pak? Ya, pengacara tadi udah datang, tapi kami sampaikan bahwa ya tidak bisa masuk ke dalam, ya, karena memang ini bukan kegiatan dari Polresta, jadi Polresta hanya mengamankan segala sesuatunya itu tanggung jawab dari KPK ya. Hingga Sabtu malam, 7 orang yang diamankan oleh penyidik KPK masih menjalani pemeriksaan tertutup di Mapolresta Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Memasuki masa tenang pilkada mulai Minggu dini hari tadi, aparat gabungan membersihkan dan menertibkan alat peraga kampanye di sejumlah daerah. Penertiban APK akan terus digelar hingga 3 hari ke depan. Di Sidoarjo, Jawa Timur, petugas bergerak dari kantor KPU ke sejumlah titik keramaian dan tempat umum untuk menertibkan alat peraga kampanye atau APK yang masih terpasang. Seluruh APK dirobek dan dimasukkan ke dalam truk untuk selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP Sidoarjo. Dalam pembersihan dan penertiban APK ini tidak ada tim pemenangan paslon yang datang untuk ikut terlibat meski telah dihubungi oleh pihak KPU dan Bawaslu. Sedangkan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Panwaslu, KPU, dan Satpol PP juga menurunkan atribut peraga kampanye berupa baliho, poster, dan spanduk paslon di sejumlah ruas jalan di 15 kecamatan pada Minggu dini hari. Panwaslu dan KPU Kota Makassar juga mengimbau agar tim paslon untuk turut menurunkan APK yang terpasang di sejumlah kendaraan. Penertiban APK akan terus digelar hingga 3 hari ke depan.
MNC Peduli kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama dengan menggelar kegiatan donor darah di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Donor darah bersama Palang Merah Indonesia Kota Depok ini digelar secara rutin untuk membantu persediaan kantong darah di wilayah DKI Jakarta dan Depok. Ratusan karyawan MNC Group antusias mengikuti kegiatan donor darah yang digelar di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dalam periode kali ini, MNC Group melalui MNC Peduli telah mengumpulkan ratusan kantong darah untuk membantu persediaan darah di wilayah Jakarta dan Depok. Selain memberikan dampak positif bagi peserta, donor darah juga turut membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah agenda rutin yang memang selalu dilakukan oleh MNC Peduli, tepatnya untuk karyawan-karyawan seluruh MNC ya, yang baik ada di Kebon Sirih maupun di Kebonjeruk. Hari ini ada sekitar 400 orang yang mendaftar, moga-moga benar tercapai 400. Biasanya sih untuk kantong darahnya berhasil sampai dengan 250 sampai 300 kantong darah. Kalau untuk darah akan kita bawa ke UDDPM Kota Depok. Nah, nanti untuk permintaan ya sesuai rumah sakit, tapi kita melayani permintaan dari Jabodetabek. Menjadi bentuk aksi sosial, para karyawan MNC Group berharap program donor darah MNC Peduli ini dapat terus dilakukan secara rutin. Udah lebih dari 10 sih, karena iya, setiap ada donor darah pasti ikut. Semoga darah yang didonorkan dapat bermanfaat bagi yang menerima. Sangat mengasihkan ya Mbak, kebetulan kan rutin ya 3 bulan sekali kita mengadakan donor darah di sini, jadi sangat ditunggu-tunggu donor darahnya. Program yang rutin digelar tiap 3 bulan ini menjadi bentuk kontribusi MNC Peduli dalam program kemanusiaan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Muhammad Fakih Ainus melaporkan. Pemirsa, memperingati hari ulang tahun MNC Group ke-35, MNC Peduli bersama para mitranya menggelar kegiatan pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis, serta makan sehat untuk anak-anak sekolah dasar. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan generasi cerdas anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Mata adalah jendela dunia, oleh karenanya kesehatan mata harus diperhatikan sejak usia dini. Dengan mata yang sehat, masa depan generasi bangsa akan cerah. Untuk itu MNC Peduli bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, One Sight, Essilor Luxottica Foundation, dan Forjukavi menggelar pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis kepada 1.000 anak sekolah dasar di wilayah Jakarta Pusat. Kegiatan bertajuk Bakti Sosial Makan Bergizi Gratis Menu Ikan dan pemeriksaan mata ini digelar di Gedung Mina Bahari 3, Jakarta Pusat. Karena adalah bakti sosial, MNC Peduli juga mulai program-program kepedulian kepada masyarakat. Kami juga mempunyai satu program yang bagaimana ikan sebagai sumber protein, ya, anak-anak generasi muda. Jadi ini adalah saling sinergis. Jadi hari ini dengan saluran kacamata dan pemeriksaan mata secara gratis, harapannya bisa membantu anak-anak menjadi anak-anak yang bisa lebih tekun lagi belajar di sekolah karena penglihatannya juga lebih jelas. Kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder ini menjadi upaya MNC Peduli dalam menciptakan generasi cerdas anak bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045. This is also very much aligned with our strategy to ensure that everyone have access to good vision, especially to children. Berkolaborasi dengan semuanya ini supaya anak-anak itu bisa mendapatkan kacamata gratis, dan alhamdulillah ada 1.000 anak. Ini luar biasa sekali. Jadi pemberian kacamata gratis dan makan ikan gratis. Dalam kegiatan rangkaian ulang tahun MNC Group ke-35 ini, MNC Peduli juga menghadirkan pendongeng dan animasi karya MNC Animation, yakni Kiko dan Lola, untuk menghibur anak-anak dengan berbagai kegiatan seru. Dari Jakarta, Naura Syafika, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Dalam rangka Hari Ikan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama MNC Peduli serta beberapa mitra lainnya menggelar bakti sosial makan sehat dengan menu ikan dan pemeriksaan mata dan kacamata secara gratis di Gambir, Jakarta Pusat. Makanan sehat dengan menu ikan-ikan diberikan kepada anak-anak secara serentak di beberapa tempat di 38 provinsi di Indonesia. MNC Peduli mendukung penuh kegiatan bakti sosial Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka perayaan Hari Ikan Nasional yang dipusatkan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Gambir, Jakarta Pusat.
Pemberian makanan sehat dengan menu ikan diberikan kepada sekitar 190.000 peserta yang dilakukan secara serentak di 38 provinsi ini menjadi salah satu cara untuk menambah asupan nutrisi untuk tubuh, khususnya kepada anak-anak pada masa pertumbuhan yang dapat membantu menjaga kesehatan mata. Indonesia punya kesediaan yang berlimpah ya. Kemudian juga ikan-ikan lokal sudah dikenal masyarakat. Pada hari ini kita makan bersama bersih gratis dengan seluruh anak-anak sekolah di Indonesia. Ini adalah bagian dari bagaimana kita mendukung pemerintah, program pemerintah, satu sumber pangan, hilirisasi dan makan bergizi gratis. Bersama One Sight Essilor Lusotika Foundation dan Porjukavi, acara ini juga diisi pemeriksaan mata serta pemberian kacamata gratis kepada 1.000 siswa sekolah dasar di Jakarta. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-35 tahun MNC Group. 1.000 siswa-siswi sekolah dasar sebagai peserta berbahagia dan antusias mengikuti rangkaian kegiatan bertajuk Bakti Sosial Makan Sehat dengan Menu Ikan dan pemeriksaan mata serta pemberian kacamata gratis. Kerjasama hari ini dengan pemberian kacamata gratis dan juga makanan, harapannya anak-anak bisa bertumbuh kembang menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang tentunya memberi dampak positif pada bangsa kita. Kalau nggak salah sih tadi 4, yang kanannya 4, yang sininya 3,5. Senang banget. Ini dapat kacamata, dapat ikan, sama dapat makan siang. Pada kegiatan sosial dalam rangka Hari Ikan Nasional ini juga digelar stand pameran dengan tema ikan, lomba memasak, dan aktivitas menarik lainnya. MNC Group melalui MNC Peduli terus menunjukkan komitmennya kepada anak-anak agar dapat menjadi generasi cerdas anak bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045 melalui beragam kegiatan sosial bersama para mitra. Dari Jakarta, Naura Syafika, Muhammad Paki News melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kunjungan ke negaraan ini sekaligus mengakhiri rangkaian perjalanan luar negeri Prabowo selama 16 hari. Presiden Prabowo Subianto tiba di Presidential Flight Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Sabtu pagi waktu setempat. Kehadiran Prabowo disambut Menteri Energi dan Infrastruktur UEA dan sejumlah pejabat UEA serta pasukan jajar kehormatan. Dari Presidential Flight, Prabowo bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke salah satu hotel di Abu Dhabi. Sepanjang perjalanan menuju hotel, jalanan Abu Dhabi dimeriahkan umbul-umbul bendera Indonesia dan bendera Uni Emirat Arab. Sementara di Istana Kepresidenan Qasar Al Watan, Prabowo bertemu Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Kedatangan Prabowo disambut langsung Pangeran MBZ hingga pasukan kerajaan dan militer. Kunjungan ini menjadi komitmen Indonesia memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi pada Sabtu 23 November 2024. Mendak ke Arab Saudi memenuhi undangan Menteri Haji Taufik F. Al-Rabiah sekaligus akan membahas persiapan operasional Haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi pada Sabtu 23 November 2024. Menag ke Arab Saudi memenuhi undangan Menteri Haji Taufik F. Al-Rabiah. Selain bertemu Menteri Haji dan Umroh, Menag akan menggelar rapat dengan jajaran kantor urusan haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Jeddah terkait operasional ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Banyak hal yang kita akan bicarakan memang karena di Saudi ternyata akan ada perubahan-perubahan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang perlu kita pahami juga lebih awal. Seperti apa itu, ini kita akan bicarakan nanti. Saya kira nanti setelah kami pulang baru kami sampaikan. Jadi perlu ada penyesuaian-penyesuaian kebijakan kita juga ya. Karena Saudi Arabia itu kan wilayahnya kerajaan Saudi Arabia ya kan. Maka urusan haji di sana. Nah, jadi setelah itu nanti kami akan melakukan penyesuaian-penyesuaian juga bersama-sama dengan kepala badan setelah kami pulang dari sana. Keberangkatan Menag turut diiringi sejumlah pejabat Kementerian Agama, termasuk Inspektur Jenderal Faisal, Direktur Jenderal Bimas Islam Kamarudin Amin, staf ahli dan sejumlah pejabat eselon 2 Kementerian Agama lainnya.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Indonesia dengan Arab Saudi untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji yang optimal di tahun mendatang. Bertahan selama 50 tahun dalam industri otomotif bukanlah hal mudah, diperlukan komitmen serta profesionalitas agar tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat. Salah satu merek kendaraan ternama Isuzu terus menemani dan memberikan kontribusi bagi masyarakat Indonesia selama 5 dekade terakhir. Untuk memperingati perjalanan selama 50 tahun di industri otomotif Indonesia, Isuzu mengadakan puncak perayaan ulang tahun yang digelar pada 23 November 2024. Puncak perayaan 50 tahun Isuzu diawali dengan konvoi bertajuk 50 Isuzu menemani di jalan, di mana sebanyak 50 unit Isuzu bekerja sama dengan berbagai partner mulai dari instansi pemerintah, bus sekolah hingga komunitas, melintas dari kawasan Bekasi hingga Jakarta Utara. Rangkaian puncak perayaan ulang tahun juga meliputi penanaman 50 pohon yang merupakan bagian dari CSR bertajuk Isuzu Environment Partner sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup. Jadi hari ini tadi kita sudah mulai pagi tadi dengan konvoi 50 unit Isuzu berkeliling Jakarta, dan kita bisa lihat banyak aplikasi dari Isuzu yang sesuai dengan tema bahwa Isuzu selalu menemani. Jadi kita bisa lihat berbagai aplikasi yang sebetulnya erat atau dekat dengan keseharian kita. Jadi tadi 50 kendaraan konvoi, kemudian berakhir di titik ini di mana kita melakukan penanaman pohon dan pelepasan burung merpati yang menunjukkan juga bahwa Isuzu adalah real environmental partner. Kedepannya Isuzu sebagai bagian dari PT Isuzu Astra Motor Indonesia terus berkomitmen memberikan layanan dan produk berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Amri Narida, Seto Pratomo, iNews melaporkan.